Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farif Fatur Rahman dengan NIM 6701223150. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu cara pengalamatan dan konversi bilangan. Ya, di sini ada beberapa materi. Yang pertama, cara mengubah bilangan biner ke desimal, cara mengubah bilangan desimal, identifikasi address class, identifikasi porsi network dan porsi host, menentukan network berdasarkan subnet mask, menentukan host berdasarkan subnet mask, menentukan default subnet mask dari IP. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu IP address dan konversi bilangan. IP address adalah sebuah sistem pengalamatan unik setiap host yang terkoneksi ke jaringan berbasis TCP atau IP. IP address bisa dianalogikan seperti sebuah alamat rumah. Kemudian konversi bilangan. Konversi bilangan adalah suatu proses mengubah basis bilangan satu ke bentuk basis bilangan yang lain yang memiliki nilai yang sama. Oke, di sini ada konversi biner ke desimal dan sebaliknya. Dapat dilihat pada baris pertama 10000. Cara mengkonversi angka biner ke desimal yaitu kita hanya perlu menjumlahkan angka yang ada satunya. Jika tidak ada, maka itu tidak bisa dijumlahkan. Contohnya seperti yang baris pertama itu. Contoh kedua 10011. Kita dapat menjumlahkan 16 karena di sini ada angka 1, 2 karena di sini ada angka 1, dan 1 di sini karena ada angka 1. Maka hasilnya adalah 19. Kalau yang sebaliknya, kita hanya menguranginya saja. Di sini ada 16 desimal. 16 dikurangi 16, 1, sisanya tidak ada sisa 0, maka tidak ada di sini, maka ditulis 0. Selanjutnya juga 0, selanjutnya juga 0, selanjutnya juga 0. Lalu yang 19 di sini 19 dikurangi 16, maka hasilnya 3. Bisa ditulis di sini 1. Lalu 3 dikurangi 2 bisa hasilnya 1, maka di sini ditulis 1. Lalu 1 dikurang 1 karena itu bisa dikurangi hasilnya 0, maka di sini 1. Maka itulah hasilnya dari konversi bilangan desimal ke biner. Oke, selanjutnya di sini ada identifikasi address class. Kelas A memiliki range IP 1 sampai dengan 126, kelas B memiliki range IP 128 sampai dengan 191, kelas C memiliki range IP 192 sampai dengan 223, kelas D memiliki range IP 224 sampai dengan 239, kelas E memiliki range IP 240 sampai dengan 255. Biasanya kelas D digunakan untuk multicast dan kelas E biasanya digunakan untuk eksperimen. Di sini saya ada contoh 192.168.1.1. Kenapa dia kelas C? Karena 192 adalah bagian dari kelas C. Selanjutnya 172.16.128.1. Kenapa dia di kelas B? Karena 172 termasuk range IP dari kelas B. Oke, selanjutnya di sini ada porsi network dan porsi host. Di sini saya ada contoh soal untuk porsi network.
177.100.18.4. Kenapa yang dilingkari 177 dan 100? Karena 177 termasuk kelas B. Selanjutnya 119.18.45.0. Kenapa yang hanya dilingkari 119 saja? Karena 119 itu termasuk range IP dari kelas A. Selanjutnya porsi host. Porsi host di sini ada contoh soal 10.15.123.50. Karena 10 ini masuk dari range IP kelas A, maka 15.123.50 adalah jawaban yang betul. Selanjutnya 172.2.199.31. Nah, kenapa di sini 199 dan 199.31 yang dilingkari? Karena 171 ini adalah range IP dari kelas B. Oke, selanjutnya menentukan network berdasarkan subnet mask. Di sini saya ada contoh soal 10.10.48.80. Kenapa hasilnya 10.10.10.48.0? Dikarenakan di akhir subnet mask adalah 0, maka angka 80 tersebut digantikan dengan 0. Sama seperti soal yang kedua, 150.203.23.19. Dikarenakan di sini subnet masknya 255.255.0.0, maka hasilnya adalah 150.203.0.0. Dikarenakan 23.19 itu digantikan dengan angka 00. Oke, selanjutnya ada menentukan host berdasarkan subnet mask. Di sini saya ada contoh soal 188.10.18.2. Nah, di sini sudah ada subnet masknya 255.255.0.0. Kenapa di sini hasilnya 00.18.2? Dikarenakan hostnya dari 188 itu adalah 18.2. Sama seperti contoh nomor 1, contoh soal nomor 2, 128.23.230.19. Dikarenakan di sini subnet masknya 255.255.0.0, maka lagi-lagi kita mengisi subnet mask yang 0.0 ini digantikan dengan soal yang di atas. Jadi hasilnya adalah 0.0.230.19. Yang terakhir ada menentukan default subnet mask dari IP. Seperti yang kita ketahui tadi di soal ini, kita tinggal menentukan subnet masknya dari tiap-tiap alamat yang ada. Contohnya pada soal yang pertama, 119.18.45.0. Dikarenakan 119 ini adalah range dari kelas IP yang A, maka di sini subnet masknya 255.0.0.0. Sama seperti soal yang pertama, soal yang kedua 191.249.234.191. Dikarenakan 191 ini adalah range IP dari kelas B, maka subnet masknya adalah 255.255.0.0. Nah, jika teman-teman ingin mencoba untuk mengerjakan, silakan. Saya menyediakan satu soal terakhir yang belum saya jawab. Kurang lebih caranya sama seperti nomor 2 dan nomor 1.
Oke, sekian presentasi dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.